من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم. الفاتحة. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bidaraini amin. Ila an qala wa kadzalikal anbiya was salihun. Sampai itu ya. Wa kadzalikal anbiya was salihun. Begitu juga para nabi dan orang-orang soleh, khususan inda sima'ihim ayatillah, khususnya terkhusus ketika mereka mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran disebutkan wa idza sami'u ma unzila ila rasuli tara a'yunahum tafidu minad dam'i mimma 'arafu minal haqqi yaquluna rabbana amanna faktubna ma'asy syahidin. Dan ketika mereka mendengarkan ma unzila, wa idza sami'u, ketika mereka mendengarkan ma unzila ila rasul, ayat-ayat yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tara ayunahum tafidu minad dam'i, kamu mendapati ayunahum, mata mereka itu tafidu minad dam'i, bercucuran air mata, mimma arafu minal haq, karena mereka mengetahui bahwa itu adalah yang hak. Jadi ayat Al-Quran itu kebenaran. Orang-orang soleh kalau dia membaca ayat-ayat itu, mereka bisa menangis, ya. Yaquluna rabbana amanna faktubna ma'asy syahidin. Mereka berdoa, mereka mengatakan rabbana amanna, ya Allah, kami beriman, faktubna ma'asy syahidin, jadikanlah kami atau tulislah kami, tetapkanlah kami bersama orang-orang yang para syahidin, ya, yang bersaksi. Ulaika alladziina an'ama Allah alaihim minan nabiyyin. Mereka adalah orang-orang yang Allah beri kenikmatan di atas mereka, minan nabiyyin, dari para nabi, min dzurriyyatihi, ya, min dzurriyyati Adam, dari anak keturunan anak Adam, dari keturunan Adam alaihi salam. Wa mimman hamalna ma'a Nuhin, ya, wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israila wa mimman hadaina wajtabaina. Idza tutla alaihim ayatul rahmani kharru sujadan wa bukiya. Ini kemarin tentang apa? Tentang khauf, ya, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ciri orang-orang yang beriman itu kalau dibacakan ayat Al-Quran dia menangis, ya. Menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi khauf itu adalah sifat yang masuk disebut dalam munjiat. Apa munjiat itu? Yang bisa menyelamatkan manusia, ya, itu menangis, ya, takut kepada Allah. Cirinya menangis. Dalam hadis lebih jelas lagi, nanti di sini dalam hadis disebutkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu ainin bakiyatun yaumal qiyamah illa ainan ghadat an maharimillah wa ainan sahirat fi sabilillah wa ainan kharaja minha mithlu ra'sid dubab min khasyatillah
taala, rawahu Abu Nuaim. Kullu ainin, setiap mata, bakiyatun, menangis. Dia akan menangis semua yaumal qiyamah. Semua mata manusia ini akan menangis nanti di hari kiamat. Ya, artinya kenapa di hari kiamat menangis? Karena hari itu hari yang menakutkan. Semua akan dimintai pertanggungjawaban. Itu kan berat ya berarti ya. Pertanggungjawaban dari apa yang kita lakukan. Maka Rasulullah SAW mengatakan semua mata menangis di hari kiamat. Itu gambaran karena hari kiamat itu nanti hari penentu. Setelah itu ada hisab, setelah itu ada surga, neraka, sirat, mizan, mahsyar, itu semua terjadi di situ. Adapun seseorang akan mengetahui tentang kebenaran, keberadaan akhirat dan sebagainya, enggak usah jauh-jauh sampai hari kiamat. Begitu mati udah tahu dia. Ya. Begitu nyawa hilang, lepas dari jasad ini, udah dia menyaksikan bahwa yang gaib itu nyata semuanya. Ya, nyata. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Mudah-mudahan mati dalam keadaan husnul khatimah. Ya. Ada 3 mata di sini disebutkan yang tidak menangis. Ada 3 mata yang tidak menangis kelak di hari kiamat. Illa ainan ghaddat an maharimillah, yang mau memejamkan pandangannya dari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, satu itu. Ya. Semakin hari semakin sulit, ya, untuk yang mempersulit, ya. Tapi kalau orang yang mau, artinya terbiasa untuk menahan matanya, insya Allah diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Haram, melihat yang haram itu, dia memejamkan matanya, tidak mau melihat. Ya. Dalam hadis disebutkan apa? An-nadharu sahmun masmumun min sihami iblis. Ya, pandangan itu sahmun masmum, anak panah yang beracun daripada anak panahnya setan. Gitu. An-nadhar sahmun masmumun, ya, min sihami iblis. Orang melihat, gitu ya, orang melihat sesuatu yang diharamkan. Di waktu itu dia sudah terkena racunnya iblis. Iblis akan dengan mudah menghadirkan lagi yang pernah dia lihat, gitu, hadir. Kalau kita nggak pernah lihat, kita nggak lihat. Iblis hanya membisiki, tidak bisa kelihatan lagi itu. Tapi kalau dilihat, makanya sahmun masmum, kenapa? Nanti iblis mengingatkan lagi itu. Seperti kemarin pernah kita sampaikan cerita, ya, di bab apa waktu itu? Seorang yang muadzin, ya, muadzin, kemudian dia melepaskan pandangannya sesekali, gitu ya. Sekarang ini mau saya puas-puasin, masa nggak pernah lihat apa-apa. Akhirnya dia lihat ke atas dari tempat menara, dia adzan dari tempat menara, dan dia lihat semua. Akhirnya dia melihat seorang wanita, ya, dan wanita tadi berpakaian yang tidak komplit, ya, tapi hati udah terpaut. Itu nadhar sahmun masmum. Ya udah, kita sendiri itu yang mau dipanah oleh setan. Akhirnya dia susah menghilangkan dari memorinya itu, dia ingat-ingat terus. Kemudian sampailah mau meminang perempuan yang ada di situ, dan dia datangi rumahnya, kemudian dipinang, diminta. Ternyata dia mengatakan bahwa memang saya punya anak perempuan, tapi kami ini keluarga non muslim, ya, dan kamu seorang muadzin, gitu. Alhasil, ringkas cerita, dia kembali bingung, dan akhirnya
keluarga daripada perempuan yang dilihat tadi mengatakan syaratnya kalau kamu mau, maka syaratnya adalah pindah agama, gitu, ya. Dan akhirnya dia pindah agama cuma gara-gara perempuan itu. Nah, itu cerita lama ya, tapi terjadi sampai sekarang, banyak yang terjadi. Ya, laki-laki pindah agama cuma karena perempuan. Perempuan muslimah pindah agamanya cuma karena laki-laki. Yang belum tentu dia bahagia, yang pasti dia celaka di akhirat. Gitu. Nggak boleh ya, pernikahan muslim dengan non muslim itu haram hukumnya, nggak ada yang bisa ya, tidak boleh. Apalagi perempuannya muslimah itu mutlak udah nggak ada lagi, nggak ada ya, nggak ada ya, kecuali orang-orang liberal ya, orang-orang sekarang ini yang mau merusak agama, dia bolehkan kawin dengan siapa saja ya, bahkan dikawinkan di tempat-tempat ibadah mereka juga boleh ya, padahal itu semua tidak sah ya, hukumnya tidak sah. Alhasil si muadzin tadi akhirnya apa yang terjadi pada muadzin tadi? Ketika dia lihat, dia senang sampai dia mau pindah agama ya. Di malam pertama muadzin tadi dia akhirnya menikah ya. Di malam pertama itu dia terjatuh dari atas ya, dari atas loteng dia terjatuh, mati ya. Mati ya. Apa sebabnya tadi? Nador. Itu. Karena sebab melihat. Jangan bilang ini cuma dosa kecil. Dosa kecil. Terus melihat akhirnya khususnya kalau yang muda-muda itu hafalan jadi berantakan semua nanti. Ya. Hafalannya, ibadahnya hilang semua. Jangan yang muda, yang tua aja bisa. Apalagi yang masih muda-muda ini. Ya, khususnya begitu. Tapi kalau sudah terbiasa, insya Allah Allah jaga itu pandangan. Ya. Mudah-mudahan Allah jaga keluarga kita, anak-anak kita, semua ya, jamaah kita ini semua insya Allah dijaga oleh Allah SWT. Nah, orang yang menjaga pandangannya nanti di hari kiamat dia nggak menangis lagi ya, dia tidak menangis. Ini menunjukkan apa? Keutamaan daripada orang yang bisa menjaga pandangannya ya. Wa'inan sahirat fi sabilillah. Yang kedua adalah orang yang begadang fi sabilillah. Gitu. Ya. Begadang tapi fi sabilillah. Ya. Kan banyak juga orang begadang. Ya, tapi bukan fi sabilillah. Ya, yang begadang fi sabilillah itu yang dapat pahala, ya. Apa yang fi sabilillah itu? Apa aja? Sekarang musim banyak orang gila ngelemparin masjid, jaga masjid. Misalnya begitu, itu termasuk fisabilillah. Ya, ada orang kan sekarang lagi musim itu. Ya, kalau nggak dijaga masjid ini bahaya nanti. Jaga masjid. Pesantren, majelis, apa aja. Itu termasuk fisabilillah. Ya, orang yang bekerja masuk fisabilillah itu. Ya, orang bekerja malam. Ya, fisabilillah. Tapi yang disebutkan dimaksud sini adalah fisabilillah orang yang menjaga, jaga untuk keamanan. Itu untuk petugas yang jaga malam semua itu, masya Allah. Kalau dia ikhlas, ya diikhlaskan karena Allah, itu luar biasa. Karena menjaga orang. Ronda malam, nah itu, iya itu ada keutamaan di situ. Tapi kalau cuma main catur aja, ya belum ya, main catur, main apa lagi misalnya, ya, main apa kira-kira yang malam itu? Main bola. Jadi bagus itu sudah menjaga. Kalau bisa bawa tasbih, ya, tasbih, baca Allah, masya Allah. Ya, bisa dapat banyak itu ya, sambil jaga sama baca sholawat, istighfar misal gitu. Ya, itu kebaikan di atas kebaikan lagi. Orang mukmin kan harus pintar begitu, mencari sesuatu kebaikan, kemudian cari lagi kebaikan di atasnya.
Yang kedua, yang ketiga, wa ainan kharaja minha mithlu ra'sid dzubab min khasyatillah. Ya, orang yang air mata yang keluar darinya dari mata tersebut mithlu ra'sid dzubab, seperti kepalanya lalat kecilnya air mata menangis, tapi karena apa? Khasyatillah, takut kepada Allah. Ya, takut nanti bagaimana pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, takut kita dimintai pertanggungjawaban tentang anak kita, istri kita, keluarga kita, pekerjaan, semua kan nanti dimintai. Ya, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya itu menjadi pertanyaan. La tus'alunna yauma idzin anin na'im. Waktu ditanya, apa anin na'im itu? Dikatakan, la tus'alunna, pasti kalian akan ditanya yauma idzin, hari itu, anin na'im, atas kenikmatan-kenikmatan. Apa kenikmatan apa itu kira-kira disebutkan? Apa kira-kira? Dikatakan air dingin. Air dingin aja itu naim katanya. Ya, bagaimana dengan kenikmatan yang lain itu? Ya, kita diberi sehat, diberi kemampuan, diberi masya Allah, ya, dikasih motor baru, dikasih, itu kan kenikmatan semua itu. Ya, kesehatan khususnya. Nah, kesehatan itu kenikmatan yang luar biasa, yang wajib kita syukuri. Ya. Duit banyak sakit, nggak enak. Ya, ya, duitnya banyak sakit. Apalagi sakit nggak punya duit. Lebih repot lagi ya. Jadi min khasyatillah, menangis karena Allah. Di mana itu? Dimanapun. Afdolnya jangan depan orang. Begitu. Ya. Kalau kecuali tadi dia tidak bisa menahannya menangis. Ya. Kan ada disebutkan dalam kitab Manhajus Sawi yang kita baca di hari Ahad itu, berapa banyak macam ragamnya tangisan itu. Tapi yang ini yang benar-benar karena Allah. Ya. Dia tersentuh hatinya. Ingat, ya Allah, ini nggak main-main. Ada surga itu nggak main-main, ya. Neraka juga tidak main-main. Mizan, nanti semua amal kita ditimbang, itu nggak main-main. Ya, kita akan ditimbang. Ada sirat, itu juga sirat. Orang yang lewat di situ tadi, ya, itu semua mengharuskan kita untuk takut, mengkhawatirkan diri kita tadi, ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam arba'un minasyaqa. 4 masalah termasuk itu orang yang celaka. Syaqa. Ya. 4 hal ini termasuk dari sesuatu yang celaka. Apa itu? Jumudul ain. Orang yang beku air matanya. Maksud beku air matanya dia nggak bisa menangis. Ya, nggak bisa menangis. Ada orang nggak bisa menangis. Ya. Walaupun nanti khilaf ya, ada orang yang pinter nangis saja gitu ya. Kayak artis itu bisa dia. Ya. Habis ketawa pura-pura nangis, memang ahli ya gitu ya. Tapi ini jumudul ain, nanti dibedakan tangisan laki-laki begitu ya, tangisan perempuan itu dengan air mata gitu. Katanya tangisan laki-laki boleh pakai hati, hatinya aja sedih. Gitu. Ya. Karena air mata buaya, pernah dengar itu ya? Pernah lihat air mata buaya? Saya nggak pernah lihat ya. Tapi itu gambaran dari apa? Orang-orang yang pura-pura menangis, tapi dia tetap buaya. Ya. Jumudul ain 1, yang kedua qaswatul qalbi, hati yang beku. Ya. Hati yang beku. Yang ketiga, hati yang beku bagaimana? Dikatakan, apa sebab yang menjadikan hati yang beku? Di antaranya disebutkan, barang siapa orang yang 4 hari ada yang mengatakan 40, ya, ada yang 40, ada yang bilang 4 hari dalam riwayat. Dia walam yujalisil ulama, di 40 hari itu atau 4 hari ya, ada yang meriwayatkan 4 hari. 4 hari ini lebih dekat, ya. Dia tidak duduk dengan ulama. Ya. Apa dampaknya? Kalau duduk dengan ulama ini artinya apa?
mendengar nasihat. Ya, makanya setiap hari Jumat kita dipaksa, wajib, orang Islam itu wajib tiap hari Jumat dengar nasihat. Ya, sesibuk apapun dia harus dengar. Begitu. Ya. Karena itu penting sekali, itu penting. Telinga yang biasa dengar ini haram, ini nggak boleh, dia ingat. Ya, walaupun ada durasinya mungkin 1 jam, 2 jam. Ya, ada yang sehari, ada yang 2 hari. Tapi kalau sering, dia kan ya begitulah manusia ya. Lupa diingatkan. Kalau ini sama sekali hidupnya sama sekali nggak pernah mendengar nasihat dari ulama, tidak pernah mendengar kalamullah, kalamur Rasul, dia nggak dengar sama sekali. Itu apa yang terjadi? Idza marra bi rajulin arba'ina yawman arba'a yawm, ya. Wa lam yujalisil ulama. Ya, artinya tidak mendengar, duduk bersama ulama, illa qasa qalbuhu, ini tadi qasa qalbuhu. Kecuali nanti hatinya beku. Hati menjadi beku, ya. Wa jasur 'alal kaba'ir, kemudian dia berani melakukan dosa besar. Ya. Dosa besar dianggap biasa. Ya. Apa kira-kira dosa besar yang dianggap biasa sekarang? Hah? Korupsi. Biasa-biasa aja, ya. Korupsi itu dosa besar. Ambil uang orang itu kan berat. Hati-hati ini ya. Utang nggak bayar, udah itu aja, jangan bayar. Oh korupsi, itu koruptor, bukan, kita ini juga bisa. Apa itu utang nggak bayar? Jadi kalau udah nyerah, datang ke orangnya, saya nyerah, terserah, ya, saya udah nggak bisa bayar, minta maaf, pekerjakan saya kayak, jual saya kayak, nggak apa-apa, ya. Tapi harus kasih tahu, jangan lari, ya, biasakan, jangan lari jadi masalah. Kita ini kalau punya masalah jangan lari. Kalau punya masalah matiin HP. Ya. Bukan laki-laki itu. Ya. Ini boleh pakai jilbab yang begini. Laki-laki itu iya rujulah namanya. Rujulah itu kan kelakian. Laki-laki itu. Laki-laki sejati. Yang bagaimana, yang berotot, yang badannya, bukan. Itu bagus tuh fisiknya. Ya, tapi yang lebih penting lagi apa? Dia bisa menepati janjinya. Itu yang bagus laki-laki itu. Kalau dia ngomong, orang langsung percaya. Ya, setiap kali ada kita bicara, orang, oh iya siap, karena janjinya tepat. Ya. Kemudian al-hiris. Apa hiris itu? Hiris itu cinta dunia berlebihan. Itu hiris. Ya. Dunia, semua tiap hari tidak ada tidak ada waktu kecuali bicara tentang dunia, walaupun dia nggak punya. Dia nggak punya tapi ngomongnya dunia terus. Ya. Oh ini harga dolar sekarang lagi naik lagi, kemudian mobil, harga pesawat dia tahu semua. Ya. Alimun bi umuri dunya, jahilun bi umuril akhirah. Alim, pintar, pandai urusan dunia tapi bodoh urusan akhirat. Ya. Himarun bin nahar, jifatun bil lail. Seperti keledai di siang hari, seperti bangkai di malam hari. Enggak seperti itu. Ya, mukmin hiris kepada dunia. Padahal dunia itu sudah tertakar dan tertakdirkan, sudah ditulis fulan bin fulan usianya sekian akan menghabiskan uang sekian. Udah, enggak ada ya, enggak lebih itu. Ya. Jadi kalau kita sholat duha gimana maksudnya? Ada yang tanya, kalau gitu sholat duha, baca waqiah, udah percuma semua? Iya. Apa maksudnya? Rezeki yang halal, yang berkah. Itu maksudnya, harapannya. Ya, rezeki yang halal, yang berkah, yang memudahkan kita untuk taat. Hiris. Yang ketiga, yang keempat, wa tulul amal. Ya, tulul amal. Apa tulul amal itu? Panjang angan-angannya. Ahli. Ya, ahli berhayal dia. Ya. Nanti kalau saya dapat segini, oh begini. Tapi itu semua sekitar dunia aja.
bukan urusan akhirat. Tulul amal. 4 ya. Apa tadi? Pertama, jumudul ain, ya bekunya air mata, artinya tidak keluar air matanya, susah menangis, qaswatul qalbi, kemudian bekunya hati, hiris cinta dunia, tulul amal, panjang angan-angannya. Rawahu Ibnu Adi. Wal baqi min khaufillah min as-sab'ah alladziina yudhilluhumullah hina tadnu syams hatta la yakuna bainaha wa bainal khalaiqi illa qadru mil fayadhhabul araq fil ardi 70 dira'an. Ya, al-baqi, orang yang menangis karena Allah, termasuk dari 7 golongan yang dia akan mendapatkan naungan dari Allah ketika matahari hina tadnu, artinya hina qarba, ketika dekat matahari itu, asyams ketika tadnu. Nanti seberapa katanya? Mil, 1 mil. Sekarang ini jutaan mil, ya. Itu panasnya luar biasa sekarang, ya. Bagaimana nanti 1 mil, hanya 1 mil. Ada yang mengatakan 1 mil itu mil itu pakai yang pakai buat celak. Orang pakai celak itu kan ada itu. Apanya? Yang dipakai celak itu bukan celaknya, yang dimasukkan ke dalam itu kayak jarumnya itu ya. Nah, itu mil namanya. Dalam bahasa Arab mil juga. Kalau segitu gosong. Ya. Tapi taruhlah 1 mil dengan panas itu, siapa yang kuat? Ya. Nah, di sini disebutkan ada 7 kelompok manusia yang Allah selamatkan. Hatta la yakuna bainaha wa bainal khalaiq illa qadra mil, tadi kecuali kadarnya 1 mil, fayadhhabul araq fil ardi 70 dira'an. Araq yang ada, keringat yang ada itu sampai 70 dira'. Ya, 70 dira'. Ya. Dalamnya itu. Ada yang mengatakan tergantung dari amalnya, ada yang segini dan sebagainya. Ya Allah, nasallallahu alafiyah ya. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita ya. Saya baca di kalamnya Habib Muhammad ini juga, begitu ya. Kalamnya Habib Muhammad. Orang yang berkeringat di majelis, kabar gembira ya. Saya punya keringat banyak ini ya. Iya, sudah mandi padahal. Mandi ya. Tiap mandi basah lagi. Bingung semua kasih apa ini ya. Lihat orang-orang, Masya Allah, ada yang pakai jaket, ada yang Masya Allah, ini panas. Saya baca di kitab beliau yang lain, beliau mengatakan orang yang berkeringat di majlis, insya Allah nanti di akhirat nggak keringatan lagi. Begitu maksudnya. Nah, itu keringatan di sini nanti habis ini. Begitu ya. Jadi ini bisyarah aja, bukan hadis, ini bukan kalam. Kalam ini gambaran apa? Siapa? Kita bekerja berkeringat karena cari halal, itu juga kebaikan. Ya. Siapa disebutkan di sini? Qala sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudilluhumullahu fi dhillihi. Ini sering hadis ini populer sekali. Ya. 7 kelompok manusia yang mendapatkan naungan Allah. Ya, yauma la dhilla illa dhilluh. Di hari itu tidak ada naungan kecuali naungannya. Ya, naungan Allah Subhanahu wa taala. Imamun adil. Satu adalah imam yang adil. Apa imam yang adil ya? Imam yang enggak zalim. Imam ini artinya pemimpin. Ya, pemimpin yang bagaimana? Pemimpin negara, pemimpin kota, pemimpin apa imam? Lurah, camat. Apa? Ya. Itu cuma pencatat ya. Pokoknya imam, dia imam yang punya kedudukan. Dia terhormat dengan itu. Ya. Naik ke atas, bupati, wali kota, gubernur, ya, itu semua kalau dia adil, dia termasuk yang mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita mencari imam yang adil, ya, artinya adil itu yang nggak dolim itu aja udah, ya.
Orang dahulu para a'immah dulu Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, Umar Abdul Aziz, ya, Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu dia punya beberapa istri. Waktu diangkat menjadi khalifah, beliau ini murid daripada Imam Hasan Al-Basri, ya, jadi muridnya Imam Hasan Al-Basri. Waktu beliau jadi khalifah, dia punya beberapa istri, kemudian dikumpulkan, saya jadi khalifah, mungkin nggak ada waktu lagi untuk istri, ya, yang mau minta cerai nggak apa-apa. Saya mengurus rakyat ini bingung, begitu, masya Allah, ya, luar biasa ini. Jadi istri-istrinya pun sampai dia takut terbengkalai, dikatakan sampai mandi junub cuma 1 kali katanya, selama jadi khalifah, jadi takutnya kepada Allah. Ya, nah biasanya orang-orang itu baru menjabat baru dia mulai ya membentangkan sayapnya. Masya Allah. Yang kedua, wasyabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang hidup, ya, nasya'a itu yang hidup atau yang tumbuh dari apa? Dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pemuda mulai kecil sudah tahu, sudah nasya'a fi ibadatillah itu seperti insyaallah anak-anak pemuda saat ini bisa bertahan, masya Allah, ya. Zaman sekarang ini zaman yang begitu menakutkan. Ada anak muda masih mau hadir pengajian, masih, masya Allah, ini luar biasa. Mudah-mudahan diberi istiqomah, ya. Karena yang mahal itu istiqomahnya itu. Ya, istiqomah terus, ya, terus perjuangkan, ikut senangkan hati Nabi Muhammad SAW. Nasya'a fi ibadatillah, artinya dia hidup dari dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa rajulun, yang kedua, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid, seorang yang hatinya terpaut pada masjid. Dia cinta masjid. Idza kharaja minhu, ya, idza kharaja minhu hatta yauda ilaih. Hatinya selalu terpaut pada masjid. Gimana caranya? Disebutkan dalam hadis ini, kalau dia keluar sudah ingin balik lagi. Gitu. Ya. Setiap kali dia keluar dari masjid ingin kembali lagi. Hatinya seperti itu. Kalau sekarang seperti apa? Itu remaja masjid. Ada banyak di masjid-masjid itu, ya. Itu masya Allah. Kita biasakan anak-anak masukkan ke masjid, ya, dia urus masjid, begitu. Anak muda-muda, ya, beri kepercayaan mereka, tetap dipantau oleh orang-orang dewasa, orang tua memantau juga, begitu, ya. Tetap dengan kaidah-kaidah, jangan keluar daripada syariat, ya. Nanti laki perempuan duduk bareng di masjid, ya, bukan remaja masjid itu, ya. Remaja mall cuma di masjid, gitu ya. Remaja masjid itu harus jelas. Remaja masjid ngurus masjid, laki-laki. Perempuan punya tugas lain, ya. Tapi nggak duduk bareng kemudian boncengan pulang, habis ngurus masjid boncengan pulang bareng, ya. Kacau itu, ya. Yang ketiga, rajulun qalbu, yang ketiga sudah, ya. Wa rajulani tahabba fillah fajtama'a ala dzalik wa faraqa alaih. 2 orang yang saling mencintai karena Allah, maksudnya, ya, berteman karena Allah, ya. Kalau bertemu karena Allah, berpisah pun karena Allah, gitu. Bertemu karena Allah, berkumpul karena Allah, berpisah karena Allah dalam kebaikan. Tahabba fillah, ya, mahabbah. Apa artinya mahabbah kepada Allah itu? Buktinya apa? Kalau teman kita itu tadi, teman kita itu bersalah, melanggar syariat, jangan dibela, ya, jangan dibela. Pokok teman saya ini mau salah mau benar, teman saya harus saya bela. Itu bukan karena Allah, ya. Teman mencuri, kemudian sama teman yang lain disembunyiin, ya. Oh, ini teman setia ini, ya. Maling sama maling, walaupun yang satu nggak maling itu dapat dosanya.
Begitu. Berarti kalau tahabba fillah cirinya apa tadi? Tidak melanggar syariat. Rambu-rambu agama itu dijaga. Ya. Kalau terpaksa tadi waftaraqa alaih, gimana? Waftaraqa alaih. Artinya berpisah. Ya, berpisah karena Allah juga. Kalau sudah punya akhlak yang baik, ya terpaksa kita pisah. Itu buktinya kalau itu karena Allah Subhanahu wa taala. Wa rajulun dzakarallahu khalian fafadat 'ainahu. Ini yang dimasukkan oleh muallif mengambil dalil satu ini tadi. Wa rajulun dzakarallahu khalian fafadat 'ainah, dan seseorang yang dia ingat Allah, dzakarallahu khalian, sendiri. Bukan depan orang, bukan depan kamera, bukan, ya. Tapi dia sendiri, tengah malam, tidak ada orang yang melihatnya, ingat Allah, dia menangis. Ya. Jadi syaratnya apa di sini? Khalian. Khali itu sendiri, supaya apa? Jauh daripada riya. Ya. Jauh daripada riya, jauh daripada hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi menangis boleh, nangis apa? Sendiri. Ya. Wa rajulun da'athu imra'atun dzatu mansibin wa jamalin. Seorang laki-laki yang digoda oleh perempuan. Perempuannya bagaimana? Bukan yang biasa-biasa, bukan yang kaleng-kaleng, bukan nih. Dzatu mansibin. Dzatu mansibin. Perempuan yang bagaimana? Dia punya kedudukan, ya. Wa jamalin, cantik. Begitu. Cantik, punya kedudukan dan cantik. Ya. Digoda, begitu. Perempuan tadi menggoda. Kemudian laki-laki mengatakan faqala inni akhafullaha rabbal alamin. Aku takut kepada Allah. Digodanya, ya. Masya Allah. Allahumma ja'alna minhum. Ya, mudah-mudahan kita, anak-anak kita, ya, semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian berikutnya adalah wa rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha. Seorang laki-laki yang tasaddaq bi shadaqatin, dia sedekah dengan satu sedekah fa akhfaha, tak disembunyikan, hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, sampai-sampai tangan kanan yang memberikan, tangan kiri nggak tahu. Ini gambaran dari apa? Benar-benar tersembunyi. Sedekahnya itu nggak ada orang tahu. Jadi kita kalau mau sedekah pada orang, jangan sampai ada orang tahu. Walaupun bukan berarti orang yang sedekah terang-terangan itu nggak ada pahalanya. Ada pahalanya. Ada pahalanya. Bahkan bagus kadang-kadang, ya. Seperti apa kasusnya? Kalau ada orang mau mengumpulkan, ayo kita mau bikin bantuan masjid, ya. Kalau taruh uangnya taruh di amplop aja, kan nggak ada yang tahu tuh. Mau bangun masjid, semua masuk di amplop, lebih tersembunyi, ya. Berapa? Semua 50. Semua ngisi berapa? 50.000. Wah, ini kalau 50.000, ya, kapan jadi masjid ini? Lama, ya. Nah, sekarang saya mau sedekah. Ini untuk masjid saya mau kasih 5 juta. Oh, begitu. Orang yang kaya malu nanti. Wah, dia itu ustadz aja 5 juta. Gitu, ya. Wah, dia lebih banyak lagi. Ya, itu nggak apa-apa namanya. Ya, boleh. Jadi boleh. Ya. Tapi bukan berarti setiap sedekah harus dipublikasikan, enggak. Nggak usah dipublikasikan. Ya, status, bikin status. Masih lagi ngasih. Enggak lah, ya. Tapi maksudnya begini, boleh sesekali dia di depan orang, tapi harus punya
yang benar-benar sedekah yang sampai tidak ada orang tahu, benar-benar kita gitu. Ya. 7 ini tadi ya, 7. Pilih yang mana aja yang mau itu. Ya, yang bisa kita lakukan. Yang mana itu dari itu semua? Imamun adil. Nah, belum jadi imam saya. Belum. Ya, kita belum jadi imam, belum. Imam salat mungkin ya. Imamun adil, jadi pemimpin belum. Syabun sudah lewat syabnya. Yang tinggal yang syab yang muda-muda ini ya. Sudah enggak syab lagi. Pemuda, warajulun. Nah, yang hatinya ada di masjid, ingin ke masjid, datang ke masjid. Ya. Ini yang 7 yang mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berikutnya munjiat. Al-munjiat ya. Ada. Sudah. Wallahu a'lam bishawab. Sekali lagi kita berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan dijadikan orang-orang yang ada rasa apa kepada Allah Subhanahu wa taala? Khauf, ada rasa takut. Ya, kalau takut di dunia insyaallah aman di akhirat. Orang yang tidak takut di dunia, tidak takut melanggar syariat, tidak takut melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, pasti dia akan ketakutan di akhirat sana. Kalau ketakutan di akhirat berapa lamanya? Tidak ada. Balasannya ini luar biasa, lebih menakutkan, lebih mengerikan. Adabnya kalau dimasukkan ke dalam neraka 3 hari saja, itu satu harinya ka'alfi sanatin mimma ta'udun, seperti 1000 tahun. Jadi kalau masuk 3 hari, masuk neraka 3 hari, itu berarti seperti berapa? 3000 tahun. Allah, nasallallahu afiyah. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dan diberikan rasa khauf, itu rasa takut di hati kita. Jangan sekali lagi, setiap kali kita ingin melanggar sesuatu apapun, ingat Allah melihat kita. Semua yang kita lakukan, menyakiti orang, mengambil hak orang, merampas hak orang, itu semua tercatat dan tidak hilang. Nanti Allah akan mintai pertanggungjawaban. Ya, wallahu a'lam bishawab.